Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama kajian spesial, kajian rutin bersama Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC.MA Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Al-Barbahari. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada poin ke-117 dan insyaallah Ustadz akan melanjutkan pada poin ke-118. Alhamdulillah juga Ustadz sudah tersambung dengan kita via Skype. Tapi sebelum kita memulai pembahasan pada pagi hari ini, kami mengajak pemirsa berpartisipasi dalam telepon. Bagi yang ingin bertanya bisa menelpon secara langsung dengan nomor 0813 18294352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813-1445-5557. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Ustadz? Bikhair, alhamdulillah, insyaallah. Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, senang sekali pada pagi hari ini dengan taufik Allah semata kita dipertemukan dalam kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita insyaallah dengan taufik Allah dan dengan inayahnya akan melanjutkan pembahasan kita pada pagi hari tentang poin yang ke-118 dan selanjutnya. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man taraka salatal jum'ati wal jama'ati fil masjid min ghairi udhrin fa huwa mubtadi'un. Wal udhru kamaradin la taqata lahu bil khuruj ila al masjid aw khawfin min sultanin zalimin wa ma siwa dhalika fala udhra lahu." Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah ketika menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan barang siapa yang meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah di masjid tanpa ada uzur, maka dia adalah seseorang yang mubtadi', seseorang yang telah melakukan bid'ah. Dan uzur yang dibolehkan dengannya seseorang tidak mendatangi Jumat maupun jamaat adalah seperti kondisi sakit yang membuat dia tak memiliki kemampuan untuk keluar ke masjid, atau karena takut daripada penguasa yang zalim yang melarang masyarakatnya, rakyatnya ke masjid. Wa ma siwa dzalik, dan selain daripada itu, fala udhra lahu, maka tidak ada uzur baginya. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ini berkaitan tentang salat jamaah, bahwasanya salat jamaah hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang paling sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun sebagian daripada al-fuqaha ada yang mengatakan sholat jamaah tidak wajib hukumnya, namun jika kita perhatikan telaah dari sejumlah nas-nas yang terdapat di dalam hadis Nabi yang mulia SAW dan amalan para sahabat-sahabat ridwanullah alaihi ajma'in menunjukkan tentang wajibnya sholat jamaah ini. Ya, jika seseorang tidak memiliki uzur. Banyak sekali keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Di antaranya terdapat dalam hadis yang dikutip Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan beberapa orang daripada jamaah yang tak datang ke masjid beliau, maka beliau berkata, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku ingin memerintahkan seseorang agar menjadi imam bagi manusia. Thumma ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha. Kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang tidak mendatangi salat ini, orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah ini. Fa'amuru bihim fayuhraqu alaihim bihazmil hatab. Maka aku akan perintahkan mereka untuk membawa kayu-kayu bakar dan membakar rumah-rumah mereka. Bihazmil hatabi buyutahum, agar kayu-kayu tersebut dikumpulkan dan dijadikan sebagai sarana membakar rumah mereka. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika sebagian orang-orang tidak mendatangi salat Isya. Maka Nabi mengatakan demikian. Walau alima ahaduhum annahu yajidu 'azman saminan la syahidaha. Kalaulah sekiranya mereka orang-orang yang tidak salat jamaah itu mengetahui ada pembagian daging di masjid ini, niscaya mereka akan datang kepadanya. Hadis dikutip Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaznya adalah lafaz Imam Muslim. Maka kalaulah namanya salat jamaah bukan perkara yang wajib, hanya sekedar sunnah biasa atau sunnah ditekankan, tak akan mungkin ada hukuman yang begitu dahsyat semacam ini. Maka bahwasanya Nabi SAW ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Ya, kenapa Nabi tidak membakarnya? Jawabannya terdapat dalam sebagian keterangan bahwasanya dalam rumah-rumah tersebut ada anak-anak, dalam rumah tersebut ada wanita-wanita yang mereka tidak diwajibkan dalam hal ini untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya, karena itulah Nabi tidak membakar rumah-rumah mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah juga datang seorang yang buta menghadapi Nabi yang mulia SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang buta dan tidak ada yang memanduku ke masjid. Ya, kadang-kadang datang hujan, kadang-kadang ada becek dan semacamnya. Apakah orang semacamku ini memiliki uzur untuk tidak berjamaah menghadiri sholat di masjid kaum muslimin?" Ya, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya. Kemudian dia pun berpulang meninggalkan Nabi SAW. Maka Nabi manggilnya kembali. "Hal sami'tan nida'a? Apakah engkau masih mendengar azan?" Kata dia, "Ya." Kata Nabi, "Fa'ajib, idzan, kalau kau masih mendengar azan, maka jawablah azan tersebut, datangi dia." Ya. Dan mazhabnya para sahabat sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya salat jamaah adalah merupakan sunanul huda, merupakan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Andai kata petunjuk Nabi ini ditinggalkan, kata Ibnu Mas'ud, la dhalaltum, law taraktum sunan nabiyikum la dhalaltum. Andai kata kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian ini, ya, maka kalian akan tersesat. Ya. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud, sementara kami para sahabat-sahabat tidaklah pernah melihat ada seseorang di antara kami yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dia adalah seorang laki-laki munafik, ma'lumun nifaq, orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sungguh salah seorang kami dalam kondisi sakit pun dia berusaha dibawa oleh dua sahabatnya untuk hadir di saf. Ya,
Maka Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, mengatakan tidaklah meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang-orang munafik pada masa mereka, yang ma'lumun nifaq, diketahui kemunafikannya. Dan Nabi yang mulia telah mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqina al-isya wal fajr. Salat yang paling berat dihadiri kaum munafik adalah salat isya dan salat fajar. Ya, andai kata mereka, lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, mengetahui betapa besar ganjaran pahala yang terdapat dalam dua salat ini, salat isya dan salat fajar, pastilah mereka akan datang meski merangkak. Mengapa salat isya dan salat maghrib, salat isya dan salat subuh paling berat bagi orang munafik? Jawabannya karena itu salat yang memang sulit bagi mereka. Ya, karena dalam kondisi isya mereka sedang beristirahat, ya mereka siap-siap untuk tidur, dan adapun subuh mereka masih dalam keadaan tidur, maka begitu sulit bagi mereka. Hanya orang-orang Allah beri taufik, Allah mudahkan bagi mereka untuk mengerjakan salat berjamaah ketika isya dan subuh datang. Intinya, sini Nabi yang mulia SAW menyebutkan ciri-ciri kemunafikan adalah meninggalkan salat isya dan fajar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nidaa falam yajibhu fala salata lahu illa min udhrin, atau kama qala, barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan dan dia tidak menjawab panggilan azan tersebut, maka tak ada salat baginya kecuali jika dia ada uzur. Ya, dan para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan fala salata lahu. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak menghadiri seruan azan, maka tak ada salat baginya. Sebagian mengatakan tafsirannya la salata lahu kamilah, tidak ada salat baginya, maksudnya salat yang utuh, yang sempurna. Sebagian daripada ulama mengatakan tidak ada salat baginya, bahwasanya tidak ada dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Tak dihitung Allah Subhanahu wa taala, la salata lahu, tidak dianggap dia salat. Ya, dan zahir hadis menunjukkan demikian, kecuali jika memang dia meninggalkan jamaah ada uzur. Dan Al-Imam Al-Bahari rahimahullah menyebutkan di sini contoh-contoh uzur adalah kamaradin, misalnya ada ya penyakit yang diderita oleh orang tersebut sehingga menghalangi dia salat. Ya, kakinya misalnya terjatuh sehingga payah untuk datang ke masjid, luka-luka, atau tak sanggup bangun, atau dia begitu berat mendatangi masjid karena penyakitnya, atau akan membuat penyakitnya semakin lambat sembuh atau semakin memburuk kondisi penyakitnya, maka orang semacam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala udzur. Ya. Atau kata beliau, au khaufin min sultanin zalim, dia tak berani salat berjamaah karena ada larangan daripada penguasa yang zalim. Di sebagian negeri, nasallallahu as-salamata al-afiyah, ketika terjadi kekacauan, ya, sebagian penguasa mengharamkan masyarakat sholat ke masjid. Bahkan sebagian mereka kalau berani ke masjid nekat akan ditangkap dan dipenjara. Sebagaimana terjadi dan pernah terjadi di sebagian negeri-negeri Islam ketika bergejolak. Ya, siapa yang ke masjid dianggap teroris, dia tangkap, dipenjara. Maka dalam kondisi semacam ini orang-orang mendapatkan uzur tidak mendatangi sholat jamaah di masjid. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada uzur-uzur lainnya ya yang Rasulullah bolehkan seorang meninggalkan jamaah, seperti uzur ya karena yakni dalam kondisi dia buang hajat, ya, atau dalam kondisi lapar bersangatan, makanan telah tersaji. Kata Nabi SAW, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, tidaklah ada salat bagi orang yang makanan telah tersaji dan dia dalam kondisi lapar, hatinya bergantung dengan makanan tersebut, yang jika dia paksakan salat akan mengganggu salatnya, tak khusyuk, maka makan terlebih dahulu. Ya, sehingga apabila dia makan dan membuat dia terlambat jamaah atau tidak berjamaah, ini adalah uzur. Atau yang kedua, ya, au yudafi'uhu al-akhbathan, ya, perkara yang membuat seorang mungkin tak mendatangi salat disebabkan karena sakit perut, dia buang hajat, dia pergi ke belakang. Ya, boleh dia buang hajat walaupun dengan hal tersebut ada uzur, ya, dia menjadi tertinggal jamaah atau terluput jamaah, atau karena hujan lebat yang membuat bajunya basah,
Dan Nabi yang mulia SAW perintahkan para sahabat kalau langsung hujan lebat untuk salat di rumahnya masing-masing. Rasulullah perintahkan muazin untuk menyeru agar manusia salat di rumahnya. Al-sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Adapun tanpa ada uzur syar'i, maka dia berdosa meninggalkannya, dan dalam dirinya terdapat cabang-cabang kemunafikan. Bahkan sebagian mengatakan tidak ada nilai bagi salatnya. Masya Allah, alias tidak sah salatnya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dia tak dapat pahala sama sekali, tak dapat ganjaran, dan dia dapat dosa. Kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga dalam kitab ini Al-Imam Al-Bahari juga mengatakan, "Wa man taraka salatal jum'ati wal jama'ati fil masjid min ghairi udhrin fa huwa mubtadi'." Barang siapa yang nekat meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah di masjid tanpa ada uzur, maka dia adalah mubtadi'. Mubtadi' maknanya adalah orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah adalah perkara dalam agama yang menyaingi apa-apa yang telah ditinggalkan Nabi yang mulia SAW. Ya, maka Nabi telah meninggalkan agama ini dalam bentuk anjuran untuk melaksanakan salat jamaah, bahkan perintah, bahkan ancaman bagi yang meninggalkannya. Inilah sunnah. Maka orang yang meninggalkan salat berjamaah berarti meninggalkan sunnah Nabi. Meninggalkan sunnah Nabi berarti dia adalah yang mengikuti hawa nafsu. Ya, maka dia disebut mubtadi', ahlul bid'ah. Ya, adapun tentang salat Jumat, ya, terdapat banyak sekali ancaman Nabi SAW pula tentang orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Berkata Nabi kita, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at atau la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi yang mulia SAW, hendaklah ya orang-orang yang selalu dan senantiasa meninggalkan Jumat bertobat, berhenti ya dari perbuatan tersebut, hendaklah dia mendatangi Jumat. Jika tidak, aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, niscaya Allah akan mengunci mati hati-hati mereka, thumma la yakunanna minal ghafilin, dan efeknya, dampaknya dia akan menjadi orang yang lalai. Orang lalai adalah orang tak tahu kemaslahatan dirinya, itu orang lalai. Tak tahu keberuntungan dirinya, itu orang lalai. Ya, jadilah dia orang yang lalai karena tak tahu lagi maslahat dirinya. Dia tinggalkan Jumat, binasa dirinya, keberuntungan hilang daripadanya. Ya, hal ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban mendatangi Jumat. Salat Jumat bukan salat yang sunnah muakkad, tidak, dia wajib bagi laki-laki muslim mengerjakannya. Sebagian orang memahami salat Jumat salat sunnah, tidak, dia salat wajib. Karena itulah terdapat ancaman-ancaman. Juga dalam Al-Quran ada perintah Allah, dan hukum asal perintah adalah lil wujub. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila kalian disuruh untuk mendatangi salat Jumat, bersegeralah, bergegaslah, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Bahkan ada perintah untuk meninggalkan kesibukan jual beli, wadarul bai', tinggalkan jual beli. Ini perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib, apalagi diperkuat dengan sejumlah larangan-larangan meninggalkannya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali, menyepelekan perkara Jumat tersebut, maka Allah telah segel kunci mati hatinya. Ya, akan menjadi orang yang lalai, tak diberi Allah lagi petunjuk. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i. Ya, dihasankan Al-Albani rahimahullah tabaraka taala. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Mereka mewajibkan salat Jumat dan jamaah di masjid bagi kaum laki-laki selama tidak ada uzur. Wallahu taala alam. Kita pindah kepada poin berikutnya. Poin yang ke-119 berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa man shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu. Barang siapa yang salat di belakang seorang imam namun dia tidak mengikuti gerak-gerak imam tersebut, maka tidaklah ada salat bagi makmum itu, maka dia dianggap tidak bermakmum. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita wajib mengikuti gerak-geri imam. Ya, apabila imam berdiri, kita berdiri, ketika imam rukuk, kita rukuk, ketika imam sujud, kita sujud, begitulah seterusnya. Dan jangan menyelisihi perbuatan imam. Apabila Anda menyelisihi perbuatan imam, misalnya sebagian orang, ada yang ketika sujud terakhir contohnya, imam sudah bangun daripada sujud terakhir dan telah tasyahud akhir. Sebagian orang, ya karena kurangnya ilmu, miskinnya petunjuk dari Nabi SAW, memperpanjang bacaan sujudnya. Kadang-kadang sampai mungkin 3 menit, 4 menit. Imam sudah tasyahud, dia masih sujud. Alasannya berdoa. Memang ada beberapa bentuk keterangan keutamaan berdoa ketika sujud. Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fajtahidu fihi bid-du'a atau kama qala. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa padanya. Dan sujud ini pun bukan hanya sujud terakhir, tapi setiap kali sujud silakan berdoa. Dan hukumnya adalah sunnah. Namun ketika dia berjamaah, dia terikat dengan kepatuhan kepada imam. Kalau andai kata imam telah bangun dan duduk tasyahud akhir, maka hendaklah dia bangun pula, jangan berlama-lama. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu diperintahkan, dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu bertakbir, bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia rukuk, maka rukuklah kalian. Fa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam bangun dari rukuk, bangunlah kalian. Fa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, sujudlah kalian. Bersegera setelah gerakan imam, ikuti imam, jangan berlambat-lambat. Jika kalian tinggalkan al-iqtida'u bil imam, meninggalkan mengikuti imam, maka tidak ada salat jamaah artinya. Bahkan salatnya tidak dianggap. Fala salata lahu, tidak ada salat baginya. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang berkaitan dengan salat berjamaah, hendaklah orang mengikuti imam. Ya, dalam gerak-gerinya. Ya. Dalam perkara-perkara rukun-rukun salat. Ya. Adapun dalam perkara-perkara yang dianjurkan al-mustahabbat, ya, dan dalam perkara-perkara yang terdapat padanya perselisihan, khilaf, misalnya ketika sujud imam itu meletakkan terlebih dahulu lututnya, ya, apakah makmum juga harus mengikuti imam? Apakah dia boleh menyelisihi imam karena dia berkeyakinan bahwasanya lebih dahulu adalah diletakkan kedua tangan? Dalam perkara-perkara khilaf, ya, dalam memahami sebagian hadis-hadis Nabi, maka tak mengapa seseorang makmum tidak mengikuti imam. Ya, misalnya imamnya dalam keadaan berdiri tidak meletakkan kedua tangannya seperti ini. Ya, misalnya ketika imam bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, ya, misalnya imam seperti ini dan makmum meyakini lebih utama kembali seperti ini, maka apakah makmum boleh melakukan hal semacam ini tidak mengikuti imamnya? Jawabannya boleh. Dan para ulama sebagian mengatakan lebih tetap dianjurkan untuk mengikuti gerak-geri imam, atau sebaliknya imamnya, ya, berkeyakinan lebih diutamakan salat setelah bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah dengan bersedekap seperti ini. Apakah makmum boleh menyelisihi imam? Dalam hal ini dikatakan boleh. Karena ini perkara-perkara yang mustahabbat, bukanlah rukun, bukan pula kewajiban dalam sholat. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada poin berikutnya, poin ke-120. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayfin. Di antara i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka meyakini adanya perintah syariat, kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan mencegah segala macam kemungkaran, nahi mungkar, ya, dengan kekuasaan, dengan tangan dan dengan lisan dan dengan hati, bila sayfin, bukan dengan pedang. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi,
Barang siapa yang melihat kemungkaran, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan, barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ya. Fa in lam yastati fa bilisanihi, jika dia tak memiliki kekuasaan, merubah dengan tangannya, karena dia bukan penguasa, dia rakyat sipil, rakyat jelata, tak bisa mengingkari dengan kekuasaan karena dia tak punya kekuasaan, maka jangan dipaksakan, maka ingkarilah fa bilisanihi, ingkari dengan lisannya, dengan nasihatnya, kata-katanya. Ya. Fa in lam yastati, andai kata dia juga tak mampu mengingkari dengan lisannya, barulah pindah kepada fase berikutnya. Fa biqalbihi, hendaklah diingkari dalam hatinya saja. Wa dzalika dhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Ini menunjukkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tingkatannya, dan dilarang melampaui tingkatan yang Rasulullah telah sebutkan. Apabila Anda bukan penguasa, Anda mengingkari kemungkaran dengan pedang, dan ini terlarang. Inilah yang diyakini oleh kaum Khawarij. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, yang menyempal, namanya Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Mereka punya paham bahwasanya mengingkari kemungkaran boleh dengan pedang, boleh dengan sikap keras, ya, boleh dengan memerangi orang-orang yang berbuat kemungkaran. Ini konsep tidak terdapat dalam konsep Ahlus Sunnah, dan ini akan mendatangkan kerusakan. Bayangkan jika ada sebuah gerombolan orang-orang yang bersenjata, dia pakai pedang, dia pakai parang, pakai pentungan, pakai sabit, pakai celurit, mendatangi tempat-tempat kemungkaran. Ya, misalnya mendatangi rumah orang di sana sedang mengkonsumsi berbagai macam minuman keras atau narkoba. Mereka datang, mereka ingkari dengan tangan mereka. Ya, ada tempat-tempat orang yang sedang berbuat kemaksiatan, diskotik dan semacamnya, barbar, nightclub dan semacamnya. Mereka datang berbondong-bondong mengingkari perbuatan tersebut dengan senjata-senjata mereka atau menghancurkan tempat-tempat perjudian. Tentunya hal ini akan memicu fitnah yang lebih besar. Ya, maka tentulah mereka akan berhadapan dengan sipil pula. Tentunya tempat-tempat maksiat ini ada algojo-algojonya, ada pembela-pembelanya, akan terjadi antara mereka peperangan sampai tingkat menumpahkan darah. Maka mengeksekusi segala macam bentuk perkara-perkara kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu bukan hak masyarakat sipil. Itu hak penguasa. Ya. Dan tidak ada alasan dengan ungkapan karena penguasa tak melakukannya kami lakukan. Tidak, engkau zalim. Ya, misalnya dalam Islam diajarkan untuk melaksanakan hudud. Ya, apa itu hudud? Qisas, yang membunuh dibunuh. Tapi yang menerapkan qisas ini bukan setiap masyarakat sipil. Ada seseorang yang datang membunuh kerabatnya. Akhirnya seluruh mereka dengan kerabat-kerabat yang terbunuh ini menghakimi sendiri. Yang membunuh mereka potong lehernya, tidak boleh. Ya, ini bukanlah namanya mengingkari kemungkaran. Ini mendatangkan kezaliman karena dia telah melampaui batas. Ya, ada seorang pencuri yang mencuri, ketangkap oleh masyarakat. Ya, mereka ingin menerapkan hak Allah Subhanahu wa taala, diterapkan had. Mereka potong tangan pencuri tanpa seizin penguasa, tanpa perintah penguasa. Ini dilarang, ini kezaliman. Ya, karena itulah harus dengan prosedur yang telah diatur dalam agama. Fa'in lam yastati, kalau dia tak mampu karena dia bukan pemilik kekuasaan, maka pengingkarannya dengan lisan, dengan ceramah, dengan khutbah, nasihat, jangan. Maka ini menunjukkan salahnya sikap sebagian masyarakat yang membentuk organisasi, ya, menegakkan organisasi yang mereka sebut amar ma'ruf nahi munkar dan semacamnya, tapi mengingkari dengan terang-terangan, datang berbondong-bondong mensweeping masyarakat. Ya, mereka sweeping masyarakat, keluar malam-malam sweeping para pelacur misalnya, ya, mucikari, mereka datangi, mereka bubarkan. Ini bukan kerjaan mereka. Ada polisi Pamong Praja, biarkan mereka yang kerja, jangan ambil kerjaan mereka, itu kezaliman. Ya, oleh karena itulah di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, bila saifin, mengingkari kemungkaran bukan dengan pedang, karena mengingkari kemungkaran dengan pedang itu adalah konsepnya Khawarij. Karena itulah mereka menumpahkan darah Utsman yang menurut mereka melakukan kemungkaran.
Karena Uthman melakukan kemungkaran menurut versi mereka. Uthman nepotisme, Uthman memberikan jabatan kepada kerabat-kerabatnya semata dan semacamnya. Uthman mengambil harta negara. Atas dasar itulah mereka memerangi Uthman, tertumpahlah darah Uthman. Dengan sebab itu pula tertumpah darah Ali bin Abi Thalib. Ini semua konsep Khawarij dan konsepnya Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah tak boleh, sesuai dengan porsinya. Andai kata kau ingin mengingkari kemungkaran dengan tanganmu, mungkin terjadi dalam hal-hal yang dibawa perwalianmu, wilayahmu, kekuasaanmu, di rumah. Kau lihat anakmu melakukan kemungkaran, dia datang ke rumah misalnya membawa minuman khamar, engkau boleh ambil minum tersebut, pecahkan, beri dia hukuman sanksi, itu hakmu. Ya, seorang guru dalam sekolah, dia menjadi penguasa di sana yang berhak mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Ya, dan begitulah seterusnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada poin 121. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal masturu minal muslimina man lam tadhhar lahu ribah. Dan orang-orang yang mastur, kondisinya tertutupi dari kaum muslimin, ya, man lam tadhhar lahu ribah, mereka lah orang-orang yang tidak terlihat daripada mereka hal-hal yang mencurigakan. Apa maksud poin ini? Wal masturu minal muslimin, orang yang tertutup kondisinya dari kaum muslimin. Maksudnya adalah hukum asal setiap muslim adalah al-adalah, dia adil, dia tidak fasik, dia tidak zalim. Hukum asal ketika melihat ada seorang muslim, maka kita meyakini dia adalah seorang yang adil. Mana adil? Muslim yang baik, muslim yang taat, bukan fasik, bukan pendosa, bukan penjara dan semacamnya. Ini hukum asalnya yang mewajibkan kita berprasangka baik kepada sesama kaum muslimin. Selama kita tidak pernah mengetahui dia punya celah, berarti kita hukumi dia baik. Selama tak pernah terlihat dia punya dosa, punya aib, tak pernah ada kita ketahui dia punya masalah, kita hukumi dia baik. Ya, artinya perintah untuk berprasangka baik kepada sesama kaum muslimin sampai tampak daripadanya celah. Ya, sampai ketahuan ternyata dia pembohong, ternyata dia penipu, ternyata dia pendusta, bertransaksinya tak baik. Ya, dalam bermuamalah rusak muamalahnya, mutang tak bayar misalnya, menipu dalam berjual beli, barulah ketika itu cacat dirinya, tak lagi adil. Ketika itu perintah Allah agar kita memberikan kepadanya nasihat. Hai akhi, wahai fulan, engkau zalim, taubatlah, mengapa kau ambil hak saudaramu? Nasihat dengan cara yang baik, yang bijak. Katakan kepadanya, hai saudaraku, ini tak boleh kau lakukan, kembalikan hak saudaramu. Jual belimu ini batil, rusak, engkau terlibat riba dan semacamnya. Nasihati. Ya, dan tak perlu dibeberkan kecuali memang jika dilihat dia telah terang-terangan merugikan orang banyak. Barulah ketika itu boleh keluar tahdzir, peringatan, hei orang-orang jangan dekati si fulan. Ini orang zalim, ini orang fasik. Hati-hati bersahabat dengannya, hati-hati bermuamalah, bertransaksi bisnis dengannya. Ini bab tahdzir dibolehkan ketika memang tampak dia culas, tampak dia licik, tampak dia zalim, makan hak orang. Ya, ketika itu lain ceritanya. Tapi hukum asalnya dalam bermuamalah, bersikap dengan orang-orang Islam adalah al-adalah. Kita yakini mereka itu jujur, adil, baik. Inilah maksudnya al-masturu minal muslimina man lam tadhhar lahu ribah. Ya, orang-orang Islam itu hukumnya adalah adil, tertutup daripada segala macam bentuk prasangka buruk, kecuali memang jika telah tampak nyata. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat telah mengajarkan kita dalam hal ini beretika. Ya, wala tajassasu, jangan kalian menjadi mata-mata. Ya, wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan, jangan kalian saling menggibah satu sama lain. Ini menunjukkan hukum asalnya adalah adil. Ya, kata Rasulullah SAW, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka-prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk adalah merupakan perkataan hati yang dusta.
Jangan berprasangka buruk, kecuali memang jika telah nyata. Bahkan hukum asalnya kita berusaha mencari terlebih dahulu uzur bagi saudara-saudara kita ketika mereka menyala, ketika mereka tergelincir, carikan uzur baginya. Mungkin dia belum tahu. Datangi, hai fulan, ini tak boleh. Oh, ternyata dia tahu, berarti dia zalim. Katakan, fulan, engkau zalim, kau tahu tapi engkau langgar. Ya, nasihati dia. Ya, begitu caranya. Andai kata merugikan orang, tak bisa kita ingkari, kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Si fulan penipu. Ya, fulan menipu masyarakat, menipu orang, memakan harta manusia. Ya, ketika itu berubahlah kondisinya, tidak lagi adil. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-122 berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa kullu ilmin idda'ahu al-ibadu min ilmi al-batini lam yujad fil kitabi was sunnati fahuwa bid'atun wa dalalah wa la yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi wa la yad'u ilayhi. Poin yang ke-122 berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa kullu ilmin, setiap ilmu idda'ahu al-ibad, yang diklaim oleh seseorang, oleh manusia, diklaim oleh hamba, min ilmil batin, kata mereka ini ilmu batin. Ya, sebagian daripada manusia yang tersesat, mereka membagi ilmu menjadi dua, ada ilmu zahir, ada ilmu batin, ada ilmu hakikat, ada ilmu syariat. Ya, sebagaimana kaum Batiniyah, Ismailiyah, kaum Sufi, yang mereka membagi agama menjadi dua, ada nas-nas yang zahir, ada nas-nas yang batin. Ini dimaksudkan di sini. Ya, lam yujad fi al-kitab sunnah, padahal keterangan yang mereka katakan, yang mereka klaim itu tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah. Fahuwa bid'atun wa dhalalah, maka ini adalah merupakan bid'ah dan kesesatan. Ya. Saya berikan contohnya. Dalam Al-Qur'anul Karim banyak perintah salat, wa aqimus salata wa atuz zakata, tegakkan salat, tunaikan zakat. Kata mereka ini salatnya orang-orang awam, tafsirannya salat sebagaimana yang dilihat masyarakat. Tapi untuk kami orang-orang khusus, bukan ini makna salat. Salat itu maknanya adalah doa, ya, atau mengingat Allah, zikrullah. Maka bagi kami, seseorang ketika telah melaksanakan zikrullah, dia telah salat. Ya. Kata mereka, tujuan salat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Artinya, zikir juga salat. Karena itulah mereka tidak mengerjakan salat 5 waktu. Kata mereka, kami telah melaksanakannya, tapi bukan dalam bentuk yang dikerjakan orang awam. Orang awam mengerjakan zuhur 4, asar 4, isya 4, maghrib 3, subuh 2. Mereka tidak. Tak ada ruku, tak ada sujud. Kata mereka, zikir kami inilah salat. Ya, jadi kaum Batiniyah, Ismailiyah, mereka mengatakan setiap nas itu ada zahir dan ada batin. Zahirnya itu yang dipahami oleh manusia, orang-orang biasa. Batinnya hanya kami yang tahu. Karena itulah mereka tak salat. Ya, contohnya zakat. Kata mereka, zakat itu bukan membayar sejumlah harta, itu untuk orang awam. Itu zahirnya. Zakat itu adalah mensucikan diri. Ya. Untuk mensucikan diri itulah diperintahkan seseorang, yakni membayar zakat. Bagi orang awam jangan harta, kami tidak. Tatkala kami telah mensucikan diri, berarti kami telah membayar zakat, berarti kami telah menegakkan zakat. Perintah zakat itu perintah untuk mensucikan diri, bukan mengeluarkan sejumlah harta. Ini pemahaman batiniyah. Contohnya lain, ya, kata mereka puasa, as-saum, as-siyam, itu untuk orang awam, menahan diri, tak makan, tak minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itu adalah ilmu syariat. Ilmu hakikatnya tidak demikian. Puasa adalah menyimpan rahasia-rahasia, ya, dalam bab ibadah-ibadah mereka, ya, terhadap orang awam tak diberitahukan. Ya, ini kata mereka. Karena itulah mereka memiliki ibadah-ibadah yang aneh yang orang awam tak tahu, khusus antara kalangan mereka. Ya. Contohnya lagi perintah haji. Dalam Al-Quran banyak perintah Allah SWT yang merintahkan orang yang mampu haji berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaklah manusia
melaksanakan ibadah haji karena Allah bagi orang memiliki kemampuan. Kata mereka, haji itu zahirnya, syariatnya memang mendatangi Makkah, tawaf, Ka'bah, sa'i, tahallul dan seterusnya. Tapi haji bagi kami bukan itu. Haji adalah dalam bahasa Arab artinya mendatangi, menziarahi. Bagi kami haji itu adalah mendatangi para syekh-syekh kami, para imam-imam kami, para tuan guru kami, itulah hajinya. Ya, artinya mereka tidak menganggap haji itu ke Mekah, tapi mendatangi guru-gurunya haji. Inilah pemahaman batiniyah. Ya, sehingga tak usah heran ketika mereka mengatakan apa yang diajarkan para nabi itu hanyalah syariat, itu kulit, itu zahir. Adapun para wali mengajarkan ilmu batin, inti, bukan syariat, tapi hakikat, ma'rifat. Ya, akhirnya mereka menyimpang daripada petunjuk para nabi. Karena memang mereka tak mengakui nabi sebagai panduan. Kata mereka, nabi panduan orang awam. Karena nabi datang membawa syariat, kami memiliki panduan khusus sendiri. Mereka lah yang mengatakan tak perlu kita belajar ilmu hadis, mempelajari para perawi. Tak perlu sibuk-sibuk kita membincangkan haddatsana, qala haddatsana dari si fulan dari fulan. Tak perlu itu semua, itu untuk orang awam. Ilmu kami langsung daripada Allah. Mereka dengan bangganya mengatakan ilmu kalian itu ilmu dari orang mati, dari orang mati, dari orang mati. Karena semuanya telah mati para perawi itu. Ilmu kami ya dari Tuhan yang Maha Hidup, kata mereka. Kalau kita mengatakan qala haddatsana fulan, qala haddatsana allan, qala an Rasulillah atau qala Rasulullah, mereka tidak. Haddatsani qalbi an rabbi, sesungguhnya aku diberitahukan oleh hatiku dari Tuhanku. Kata mereka, inilah ilmu yang hakiki, bukan ilmu syariat. Tak perlu payah-payah kita menimba ilmu hadis sebagaimana para ulama muhadditsin jauh-jauh berangkat dari Irak sebagaimana Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in menuju Yaman mengambil ilmu hadis daripada Sun'ani. Tak perlu jauh-jauh berjalan, cukup di rumah. Ya, tanyakan hatimu, nanti akan datang inspirasi daripada Tuhanmu. Tuhanmu akan beritahukan. Kata mereka ilhamat. Maka mereka tak merujuk kepada hadis ilmu orang mati, kata mereka. Mereka langsung dapat ilham daripada Allah. Kata mereka ini ilmu dari Allah, namanya ilmu ladunni. Ya, ilmu zahir itu ilmu orang-orang awam, ilmu para nabi. Ilmu kami ilmu khusus, ilmu ladunni. Ya, inilah yang batil, inilah yang bid'ah, kata Al-Imamul Barbahari. Kata beliau, wa kullu ilmin idda'ahu al-ibadu min ilmil batin, setiap ilmu yang diklaim oleh manusia ini ilmu batin, lam yujad fil kitab wa sunnah, yang tak pernah termuat ajarannya dalam Quran dan Sunnah, bahwa bid'atun wa dhalalah, maka dia adalah merupakan bentuk bid'ah dan kesesatan. Wala yanbaghi li ahadin an ya'mala bih, tak layak orang mengamalkan ilmu-ilmu batin ini, tak layak. Dia akan kufur, keluar daripada Islam. Wala yad'u ilaihi, apalagi menyeru manusia kepada ilmu batin ini. Menyeru orang tinggalkan salat itu untuk orang awam, kita bukan lagi orang awam, kita ahli ma'rifat. Salat kita cukup dengan berzikir kepada Allah. Ini kesesatan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi yang dapat disajikan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Ya, semoga Allah berikan kepada kita taufiknya selalu, hidayah dan inayah. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menjalani puasa ini, puasa bulan Ramadan, dengan segala macam bentuk amalan-amalan saleh. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Taib, jazakumullah khairan atas penjelasannya tadi. Pembahasan dari kitab Syarh Sunnah dari poin 118 sampai 122. Taib, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada yang bertanya, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Saya bekerja di pedalaman Kalimantan. Di lingkungan tempat kerja saya hanya terdapat satu masjid. Imam yang sering mengisi bacaan Al-Fatihahnya makhrajul hurufnya keliru. Sedangkan imam yang membaca yang benar jarang sekali datang. Saya sudah mengingatkan melalui imam yang satunya. Bagaimana Ustadz? Apakah harus tetap berjamaah atau boleh sholat sendiri? Jazakallahu khair Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du.
Salat jamaah ini menjadi wajib bagi orang-orang yang mendengar seruan adzan haitsu yunada bihinna, kata Abdul Mas'ud, ketika dikumandangkan azan mereka dengar. Sebagaimana kisah orang buta tadi, hal sami'tan nida, kau dengar enggak panggil azan? Dia katakan iya. Kalau iya, datangi. Bagi orang-orang yang tinggal di tempat-tempat pekerjaannya di ladang, contohnya tinggal di ladang, dia tak mendengar azan. Ya kalaupun dia mendengar melalui mikrofon yang memang jauh, tak bisa datangi kecuali dengan susah atau mungkin terlambat datanginya 2 kilo, 3 kilometer dan semacamnya, atau 1 kilo kalau dia datangi sampai sana dia selesai orang jamaah, maka tidak wajib bagi mereka untuk mendatangi jamaah ketika mereka tidak mendengarkan yakni azan dikumandangkan. Ya. Dan standar azan dikumandangkan itu yang wajib kita datangi, yang kita dengar adalah ketika dia mengumandangkan azan naik ke atas, ya, dengan tanpa mikrofon. Kalau dengan mikrofon bisa disambungkan sampai 5 kilo misalnya, ini tidaklah menjadi kewajiban bagi dia untuk datang. Contohnya di Masjid Nabi. Masjid Nabi itu subuh-subuh ketika lengang kita tak mendengar suara banyak mobil, kita mendengar panggilan azan padahal dia 5 kilometer. Ya, maka tak mungkin kita mendatangi masjid tersebut. Datangilah masjid terdekat yang memang Anda mendengarkan azan di sana. Maka bagi Anda yang tinggal di pedalaman Kalimantan atau dimanapun, sekiranya memang masjid jauh daripada Anda tak mendengarkan panggilan azan, atau memang terdengar karena mikrofon yang memang kuat tapi memang jauh secara uruf, kebiasaan itu dianggap jauh, maka tidak wajib bagi Anda mendatangi sholat berjamaah di masjid tersebut. Buatlah jamaah di rumah Anda. Buatlah jamaah dengan teman-teman Anda, ya, atau buat musholla baru, buat masjid baru. Maka itulah standarnya. Apabila masjidnya dekat dan ternyata imamnya masalah, menurut Anda sebagaimana ditanyakan kepada kita, imamnya bermasalah dalam baca Fatihah, maka pertanyaannya adalah, ya, bagaimana masalahnya? Apakah lahannya itu lahan khafi, kesalahan yang fatal, ya, atau kesalahan sederhana? Kesalahan fatal yang merubah arti, namanya lahan jali, ya, ataukah hanya yakni lahan kesalahan yang sifatnya sederhana, ya. Apabila kesalahannya sampai merubah arti fatal, maka hukum asalnya orang ini tak boleh menjadi imam, ya, karena perintah menjadi imam adalah perintah bagi orang yang memang mampu memimpin salat jamaah. Kata Nabi, ya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak menjadi imam satu kaum adalah yang paling baik bacaannya. Sementara dia Al-Fatihah pun tak lurus. Ya. Sehingga berubah artinya, berubah maknanya, lahannya lahan. Jadi jelas perubahannya. Orang ini tak layak menjadi imam. Hendaklah ada yang lain lebih layak menggantikannya dari makmum. Tadi contohnya Anda tahu ada lebih layak, maka Anda sampaikan kepada imam, wahai imam, bacaan Anda itu tak benar, tak seperti ini, tapi seperti ini bacaannya. Ya, ketika dia tahu dia salah, keliru, ya, dan Anda lebih baik daripada dia, ketika itu Anda jadi imam. Ya, apabila memang tak ada yang mampu memimpin imam kecuali dia semata, tak ada yang lain, dialah yang berhak menjadi imam karena tak ada yang mampu. Standar yang paling baik itu dia misalnya. Maka ketika itu tak ada masalah. Kembalilah kepada firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Di sebagian pedalaman di daerah Jawa sana, kadang-kadang mereka tidak fasih menyebutkan kata-kata ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tak bisa bilang alam, pakai nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kan salah. Tapi ketika tak ada yang bisa memimpin salat kecuali dia semata, tak boleh digugurkan salat jamaah. Tetap, ya, kembalilah kepada kaidah fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Wallahu taala a'lam. Naam. Jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi kita angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan dari mana, Bu? Dengan hamba Allah di Gresik. Oke, dipersilakan pertanyaannya, Bu.
bagaimana cara menangkal akidah-akidah batinnya, Ustaz? Itu aja cukup. Ya. Ini, Ustaz. Jazakallahu khair. Bayakum. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Bagaimana kita menangkal akidah-akidah batiniyah, ibadah-ibadah batiniyah? Jawabannya dengan ilmu. Ini syubhat loh. Ini syubhat ada di kalangan sebagian kelompok-kelompok. Misalnya kelompok sufi yang nyempal, ada pada mereka. Saya pernah dalam suatu keadaan mengisi materi ceramah di suatu tempat di negeri ini. Ya, di antara jamaah ada yang angkat tangan, Ustaz, bolehkah saya ikut dalam kajian yang antum sajikan ini? Saya bilang silakan. Ya, kenapa tak boleh? Silakan duduk, kata dia. Karena kajian kita ini berbeda. Kajian kami kajian hakikat, kajian Ustaz kajian syariat. Saya katakan, di mana letak perbedaannya, Pak? Kata dia, kami itu salat itu tak wajib. Ya, salat itu untuk orang-orang ahli syariat karena kami telah mencapai hakikat. Dia bilang, ya karena kami telah mencapai jenjang hakikat, kami tak lagi wajib salat seperti kalian. Salat kami adalah zikrullah. Maka saya katakan, Pak, manakah lebih baik, Bapak atau Nabi? Kata dia, Nabi SAW. Kok dia bilang saya lebih baik, dia kafir. Saya katakan kalau Nabi lebih baik, maka Nabi sampai meninggal salat tetap mengerjakan salat. Bapak bagaimana tidak? Intinya ada pemahaman semacam ini di masyarakat. Bahkan kadang-kadang mereka sholat tidak sama sekali, tapi malam hari mereka kumpul berzikir, macam-macam zikirnya. Kadang-kadang semalaman suntuk berzikir. La ilaha illallah. Ini pemahaman batinnya. Bagaimana cara menangkalnya? Jawabannya dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ilmu yang datang daripada Nabi, dengan kitabullah, sunnatul Rasulillah, pemahaman sahabat. Sebarkanlah, ini menangkalnya. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, mana lebih baik, Bapak atau Nabi? Kata dia, lebih baik Nabi. Kalau lebih baik Nabi, maka sholatlah Bapak. Sebagaimana Nabi SAW. Pernahkah Nabi, saya tanyakan kepadanya, membagi-bagi agama yang menjadi hakikat syariat? Syariat hanya untuk orang awam, hakikat hanya untuk orang khusus, mana? Tak ada panduannya. Ya, inilah namanya penyimpangan-penyimpangan. Kadang mereka sibuk menerka-nerka, ya, tentang huruf-huruf. Alif itu mengapa tegak lurus, ba mengapa bengkok. Ini perkara yang sia-sia, tak ada guna dibahas. Ya, di balik alifnya ada arti sendiri, ba ada arti sendiri, maknanya ini dan semacamnya. Maka yang menangkalnya adalah ilmu, al-ilmu sahih. Ialah ilmu yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyaklah kita belajar, banyak-banyaklah menyebarkan ilmu yang benar. Insya Allah akan dapat menyingkirkan subhat-subhat mereka. Allahu tabaraka taala alam. Naam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi penanya sebelumnya. Tapi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada yang bertanya melalui telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa dan dari mana, Pak? Pak Ewin, Pak di Medan. Iya, dipersilakan Pak pertanyaannya. Pak Ewin, Pak di Medan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, langsung di pertanyaannya, Pak. Halo, Pak. Iya, silakan langsung aja. Ini Pak, saya mau bertanya. Saya kan sholat di luar kampung. Ini Pak, saya mau bertanya. Terus? Sholat di luar kampung yang sesuai sunnah. Tapi ada abang sepupu bilang kan nggak boleh, karena lebih bagus. Iya. Iya, Pak. Memakmurkan masjid di kampung kita. Iya. Tapi masjid di kampung kita nggak sesuai sunnah, Pak. Itu mana tuh, Pak? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'du. Pertanyaan dari salah seorang saudara kita, Ewin, ya, di Medan, tentang sholat berjamaah. Kondisinya ada masjid yang jauh dari kampungnya, tapi melaksanakan sholat secara sunnah. Artinya segala macam sunnah-sunnah dari Nabi diajarkan, ya, atau dilakukan oleh imam. Ya, mereka tidak melakukan bid'ah-bid'ah,
dalam sholat ataupun sebelum sholat ataupun di luar sholat, ya, maka dia awalnya lebih mengutamakan memilih sholat di luar kampung. Tetapi ada kerabat yang mengatakan tak baik, makmurkanlah masjid kampungmu walaupun dalamnya ada bid'ah dan semacamnya. Ya, maka saya katakan bahwasanya jika sekiranya kita tidak pernah sholat di sana akan menimbulkan fitnah, maka tak boleh. Ya, sholatlah di sana sesekali. Tampakkan di sana diri Anda, wajah Anda, agar jangan mereka menganggap Anda tak mau sholat di sana. Kemudian kewajiban kita sebagai orang muslim adalah berupaya untuk berdakwah. Dengan Anda sholat di sana, mungkin ketemu, bicara, bisa dakwahi, bisa diluruskan, ya. Maka pada prinsipnya boleh Anda sholat di tempat yang di sana ditegakkan sunnah, di sana ada ta'lim. Boleh Anda meninggalkan sholat di masjid yang dekat Anda dengan ketentuan tidak selalu, tidak berketerusan. Jangan sampai mereka punya anggapan Anda anti terhadap masjid kampung. Hadir di sana, sholat di sana sesekali, ya, tak ada masalah. Jangan total tidak dilaksanakan sholat di sana. Kerjakan, misalnya zuhur, asar, sholat di sana, ya. Apalagi mungkin bid'ahnya adalah bid'ah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di luar sholat. Misalnya zikirnya bid'ah, doa berjamaahnya bid'ah, tapi sholatnya nggak ada masalah. Ya, sholatlah bersama mereka. Bacaannya juga nggak ada masalah, sholatlah bersama mereka. Tapi ketika Anda ingin merasa lebih nyaman, meninggalkan mereka, sholat di tempat yang jauh, tak ada masalah, tak ada larangan. Ya, tapi dengan ketentuan selama tidak memunculkan fitnah. Supaya tidak muncul fitnah, maka sholatlah Anda sesekali di tempat Anda, di masjid kampung Anda. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana makmum di belakang imam yang sholat subuh dengan kunut? Apakah makmum ikut angkat tangan atau cukup mengamini saja? Terima kasih, dari Saifuddin, Kalimantan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'du. Pertanyaan dari Saifuddin di Kalimantan, barakallahu fih, tentang hukum salat belakang imam yang dia melaksanakan qunut subuh. Ya, sementara makmum tidak berpandangan adanya qunut subuh yang dilakukan rutin. Pertama, para pemirsa dan para pendengar Allah Subhanahu wa taala telah berselisih ulama tentang keberadaan qunut subuh, apakah dia ada atau tak ada. Sebagian ulama-ulama mazhab, sebagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah mengatakan qunut subuh itu ada. Sebagian ulama mazhab mengatakan tak ada qunut subuh itu, yang ada qunut witir dan qunut nazilah. Terjadi antara mereka perselisihan, masing-masing menyebutkan dalilnya. Yang mengatakan qunut subuh dalilnya ada dalam Sahih Muslim di antaranya bahwa Rasulullah pernah melaksanakan qunut subuh. Rasulullah SAW juga tidak meninggalkan qunut subuh, dan ada semacam ya daripada beberapa dalil-dalil yang mereka gunakan sebagai landasan qunut subuh. Ya, sebagian mengatakan tidak ada. Datang daripada salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh anaknya, "Ya ayahanda, apakah ada qunut subuh?" Maka dia mengatakan, "Wa ay bunayya innahu muhdath." Namanya Abdullah bin Mughaffal. "Ay bunayya muhdath." Hai anakku, itu diada-adakan. Sesungguhnya aku salat belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak mengerjakan salat dengan qunut subuh. Karena ini perkara khilaf, maka kita pun memberikan padanya toleransi. Tak boleh saling ingkar-mengingkari, bid'ah akan berpecah belah gara-gara perkara khilaf. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika Anda menjadi makmum sementara imam Anda mengerjakan qunut subuh, sementara Anda menganggap ya tidak ada qunut subuh, tidak yakni benar cara berdalil dengan qunut subuh? Bagaimana Anda? Dalam hal ini ulama juga berselisih. Sebagian ulama memerintahkan makmum untuk ikut imam, mengangkat tangan meski dia meyakini tidak ada qunut subuh, supaya sesuai dengan kata Nabi, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika dia kunut, maka Anda pun kunut. Ini pendapat sebagian daripada ulama-ulama. Ya, di antaranya ulama-ulama Hanabilah dan pendapat sebagian ulama kontemporer sebagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lainnya agar mengikuti kunut tersebut. Tapi tidaklah disepakati pula. Sebagian ulama-ulama lain mengatakan bahwasanya tergantung engkau memandangnya. Jika engkau memandang ini perkara yang menyelisih syariat, engkau memandangnya perkara bid'ah, maka tak usah kau ikuti. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin
fi ma'siyatil khaliq, tidaklah ada ketaatan kepada makhluk ketika berbuat maksiat kepada sang pencipta. Qul subuh, menurutmu adalah maksiat karena Nabi tidak pernah ajarkan demikian misalnya. Menurutmu, menurut pandanganmu. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini engkau tak perlu angkat tangan. Bagaimana kau harus ikuti perkara bid'ah? Maka ketika imam qunut angkat tangannya, engkau biarkan sebagaimana biasa. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan ini pendapat Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, hafizahullah tabaraka ta'ala, dan pendapat sebagai ulama-ulama kontemporer lainnya. Maka silahkan Anda milih, dan ada pun kecenderungan pribadi kami, ya, bahwasanya kami mengikuti pendapat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, karena itu perkara yang muhdats, perkara yang tidak ada dasar dan dalilnya, maka Anda tidak usah ikut ya dalam perkara ini. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan itulah tadi pertanyaan terakhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan atas kehadirannya Ustaz di sini, dan jazakumullah khairan atas partisipasi pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Tapi sebelum kita menutup, kita mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Ya, cukup insyaallah, cukup Ustaz. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan, dan kami mohon maaf, masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum tersampaikan dikarenakan mungkin ada yang beberapa tidak sesuai dengan tema. Tapi insyaallah selanjutnya akan kami bacakan di pertemuan selanjutnya. Dan itulah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami selaku tim yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan di pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.